Halo Sobat IMI TV, ketemu lagi dengan gue. Sekarang agak sedikit berbeda, gue sekarang ada di pameran Indonesia International Motor Show 2024 karena ada sebuah mobil yang menggemparkan dunia otomotif tanah air. Jadi Suzuki Jimny yang tadinya diperkenalkan dengan varian 3 pintu, sekarang punya varian lebih panjang, yaitu punya 5 pintu. Dan seperti apa kelebihannya? Ikutin terus IMI TV. Kemiringan 35 derajat dan tinggi total di atas nanti sekitar 6,2 meter. Atau misalnya kita mau ngecharge baterai kamera, kita bisa manfaatin soket 12 volt yang ada di sini. Bantingannya sedikit lebih halus, sedikit lebih nyaman dibanding dari Suzuki Jimny yang 3 pintu sebelumnya. Nah, Sobat IMI TV, sekarang gue ada di dalam Suzuki Jimny 5 pintu. Kenapa berbeda? Karena salah satu keunggulan dari Jimny 5 pintu ini adalah ya selain di pintunya yang tambah banyak, jadi ada 5, tentu di ruang kabin belakangnya yang jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih nyaman. Jadi untuk kita ber-off-road ria, ya tentu posisi duduk lebih enak. Sekarang contohin. Nah, ini duduk, postur tubuh gua adalah 172 cm. Nah, posisi kaki itu masih lumayan jauh sama jok depan, jadi kita masih ada legroom lumayan lega. Dan headroom juga lumayan tinggi, jadi ini masih ada sisa 1,5 jari untuk sampai ke plafon. Jadi headroom juga lumayan lega, lapang. Nah, untuk sandaran kepalanya kita bisa adjust supaya kita dapat posisi duduk lebih enak lagi. Nah, jadi ketika misalnya ada Sobat IMI TV yang pengen off-road, nah, dan duduk di belakang, jadi kepala tuh sedikit ketahan kalau misalnya lagi di goncangan-goncangan. Nah, jok belakangnya sendiri juga masih bisa di-adjust walaupun sedikit, sebentar. Jadi kita bisa, nah, kalau yang posisi tadi terlalu tegak, nah yang posisi sekarang ini jauh bisa lebih recline lagi, jadi lebih mundur ke belakang. Mungkin yang sedikit sayangnya karena posisi gue yang 172 cm, cuman nih dudukan bawahnya tuh agak sedikit kurang panjang ya, jadi kurang ke depan, jadi paha tuh masih ada sedikit ngegantung. Tapi overall untuk sebuah Jimny ini sebuah improvement yang sangat hebat, karena ya kalau kita ingat di Jimny yang 3 pintunya tentu duduk di belakang ya untuk orang dewasa tuh masih kurang nyaman lah. Nah, jadi kita bisa off-road ria sambil membawa keluarga lah kalau di Jimny 5 pintu ini. Ini yang bikin beda di Jimny 5 pintu. Jadi karena wheelbase-nya lebih panjang 340 mm dibanding yang Jimny 3 pintu, tentu ruang kabin jadi jauh lebih lega. Tadi kita udah coba duduk di tengah dan emang ruang kaki, ruang kepala itu lebih lega. Termasuk di bagasi. Jadi kalau kita lihat di Jimny 3 pintu tuh kapasitas bagasinya mungkin hanya sekitar segini ya. Nah, sekarang di Jimny 5 pintu, nah ini kapasitas bagasinya membengkak, dia jauh lebih besar. Menurut data spesifikasinya, ini kapasitasnya sekitar 211 liter. Tapi kalau kita mau lebih besar lagi, kita bisa lipat bangku baris keduanya. Caranya kita lipat. Nah, walaupun pelipatannya dia bangkunya tidak rata, tapi kapasitasnya membengkak jadi 332 liter. Jadi ya cukup banyak lah untuk kita membawa berbagai macam kebutuhan kalau kita lagi misalnya mau adventure, atau kita mau camping, atau kita mau jalan-jalan sama keluarga. Nah, di mana letak toolsnya? Kalau kita lihat masih ada pengunci. Di sini ada dongkrak beserta untuk pemutarnya. Jadi kalau misalnya ada kendala di ban, jangan lupa dongkrak ada di balik sini ya, di balik bagasi. Nah, kelebihan lain,
karena dia diperuntukkan untuk off-road, misalnya kita mau adventure ke gunung gitu dan dengan sumber daya listrik yang terbatas, di Jimny juga sudah disediakan soket 12 volt di sebelah kiri. Nah, jadi kalau kita mau misalnya kita mau nambah ada kompresor elektrik atau misalnya kita mau ngecharge baterai kamera atau kita mau ngecharge baterai untuk lampu, untuk lighting, nah kita bisa manfaatin soket 12 volt yang ada di sini. Yuk kita lihat lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita pindah ke depan. Kenapa tadi di belakang? Karena salah satu keunggulan Jimny 5 pintu ya ada di bangku belakangnya. Karena begitu kita duduk di depan, ya masih sama Jimny generasi sebelumnya yang 3 pintu. Setir juga masih mirip, konsol-konsol tengah juga masih mirip. Yang sedikit beda di head unit infotainmentnya sekarang berukuran 9 inci dan dia terintegrasi dengan kamera belakang, kamera mundur. Nah, sisanya juga masih sama, AC juga udah dilengkapi dengan pengatur arah dan sudah digital petunjuknya. Knop-knop di bawah AC juga masih mirip, tombol power window-nya ada di sisi kiri dan kanan. Di tengahnya ada traction control juga untuk hill descent control. Yang sedikit beda kita geser ke belakang. Nah, di sini ada tombol power window untuk jendela belakang. Jadi kalau kita mau naik turunin jendela belakang, kita lewat tombol yang ada di sisi tengah ini. Di sebelah kanannya tuas rem tangan. Lanjut ke speedometernya. Speedometernya juga masih sama, dia kombinasi antara analog dengan MID digital. Nah, nanti kita akan olah lebih lanjut ketika kita nyobain mobilnya, ada apa aja di MID-nya, dia bisa nampilin indikator apa aja. Setir sudah dilapis kulit dengan tombol-tombol kontrol audio di sisi kiri. Di sebelah kanan sudah ada cruise control, dan kalau misalnya kita mau connect ke handphone melalui Bluetooth, kita bisa angkat atau terima telepon ataupun menutup telepon, ataupun melakukan voice command melalui tombol yang ada di sebelah kiri setir di sisi dalamnya nih, sebelah bawah. Nah, ini tombol untuk koneksi ke handphone, ke smartphone kita. Keunggulan lain di Jimny 5 pintu ini adalah kita mau pakai Jimny ini sebagai kendaraan adventure lah ya. Kita pengen dia dipergunakan di habitat yang semestinya. Jadi misalnya kita mau adventure ke hutan atau buat off-road, door trimnya dia terbuat dari plastik full. Jadi untuk perawatan harusnya jadi lebih mudah, walaupun mungkin tidak terlalu memperlihatkan kemewahan. Tapi ini kalau misalnya kita kena tanah atau misalnya kita kena lumpur, nah door trim seperti ini jauh lebih mudah untuk dibersihkan. Sekarang kita lihat mesinnya. Sekarang kita coba lihat mesinnya ya. Jadi kalau kita lihat mesinnya, dia pakai mesin dengan kode K15B, kapasitasnya 1462 cc atau ya kita bisa buletin ke 1500 cc lah ya. Sama seperti keluarga Suzuki lainnya seperti di R3. Jadi mesin ini di atas kertas mencapai tenaga 102 dk pada putaran mesin 6000 rpm dan torsinya sendiri mencapai 130 Nm pada putaran 4000 rpm. Jadi habis dari sini kita akan coba langsung nih gimana ketangguhan Jimny 5 pintu di tempat tes outdoor. Yuk. Halo Sobat Imi, nah kita sekarang udah ada di dalam area test tracknya Suzuki di Indonesia International Motor Show 2024. Kita akan nyobain langsung keunggulan teknologi All Grip Pro-nya Suzuki, kehebatannya Jimny 5 pintu ini di dalam area off-road sesungguhnya. Ayo ikutin terus.
Oke Sobat Imi, kita udah di dalam mobil Suzuki Jimny 5 pintu. Nah, kita akan nyobain langsung ketangguhannya seperti apa untuk melintasi rintangan-rintangan yang udah dibuat. Tapi sebelumnya kita harus pakai helm dulu sebagai pengaman. Oke, dan tentunya safety belt. Sekarang kita mau melintasi apa dulu nih yang pertama? Ya, di depan kita ini ada obstacle artikulasi, di mana nanti bisa dilihat itu ada saat di mana roda belakang dan depan itu akan kehilangan traksi. Oke. Jadi hanya salah satu sisi aja yang dapat ini ya, yang dapat traksi ya. Oke. Dan dengan fitur yang sudah ada di Jimny 5 pintu, yaitu fitur limited slip differential atau LSD, nanti kita mencoba untuk fitur itu bekerja sampai dengan lolos obstacle depan. Oke. Jadi ini ban depan ataupun ban belakang salah satunya pasti akan kehilangan, emang sengaja dibikin kehilangan traksi. Dan Jimny bisa melintasinya. Oke, kita coba Mas. Nah, ini rintangan pertama di posisi itu, nah kedengeran tuh rodanya slip ya Mas. Sempat slip dulu. Bahkan Bapak bisa lihat di spion kiri kita itu melihatkan roda kiri belakang dia sudah menggantung, Pak. Roda kiri belakang gantung. Bahkan berputar, artinya kehilangan traksi. Oke. Nah, sekarang LSD-nya kerja. Betul. Nanti terasa akan ada sedikit gujrat-gujrat. Ya, seperti itulah off-road. Saya tinggal tahan RPM, LSD-nya bekerja dan akan membawa kita lolos ke obstacle berikutnya. Ngebantu dorong. Oke. Kemudian kita persiapan ke sudut kemiringan 45 derajat. Oke, nah Sobat ini posisi di dalam Jimny miring 45 derajat. Bentar, kalau nggak pegangan nih bisa tumpah. Oke, siap, lanjut Mas. Ini dengan ban standar ya semuanya ya? Betul, ya? Ban standar bawaan mobil. Oke. Kita lalu masuk ke zona batu. Oke. Di mana bisa dirasakan kenyamanan, kelembutan suspensinya Jimny 5 pintu terutama. Ya karena lebih panjang ya Jimny ini ya. Di wheelbase-nya dia jauh lebih panjang dibanding yang 3 pintu. Oke. Jadi walaupun kita melintasi batu-batuan besar seperti ini mungkin kalau di dalam hutan nih kita mau melintasi kali-kali gitu ya. Nah, habis dari kali kita ketemu pantai nih, Mas. Kita ketemu pasir. Ketemu pasir. Ini posisinya pakai di apa nih? 4 wheel atau di 4L, 4D, 4H? Kita di 4x4 mode low gear. Jadi 4L mungkin teman-teman. 4L ya. Kemudian kita persiapan di depan sampai dengan ketinggian nanti di 6,2 meter. Kita naik dengan 35 derajat kemiringan. Oke. Oh, jadi ini Sobat ini kemiringan 35 derajat dan tinggi total di atas nanti sekitar 6,2 meter. Kita berhenti di tengah. Saya tahan dengan rem. Ada fitur namanya Hill Climb Control. Di mana fitur ini jadi dia menahan mobil supaya dia nggak mundur ya? Betul, untuk sekian waktu. Walaupun harus mundur, tidak mundur serta-merta langsung, tapi dia mundurnya juga akan pelan-pelan. Oke. Nah ini tenaga mesinnya masih mudah sih untuk ngebawa Jimny ini ke atas ya? Betul. Bahkan kita naik cukup dengan 1500 RPM saja. Oke. RPM 1500 sudah masih bisa naik ya? Iya. Jadi habis kita menatap awan, sekarang kita mau melihat tanah. Iya. Persiapan kita turun di 45 derajat. Fitur Hill Descent Control saya aktifkan. Fitur ini membantu pengereman secara otomatis, Pak. Oh, jadi nanti nggak usah ngegas lagi atau nggak usah nginjek rem? Iya. Jadi mobil udah kita biarin meluncur, komputernya yang akan kerja. Betul. Seaman apa mobil ini akan turun gitu ya, Mas? Oke, dan itu harus diaktifin dari
tombol ini. Oke. Bahkan semakin curam dia akan semakin kuat juga pengeremannya, artinya bisa adaptasi dengan kecuraman. Tinggal nanti tergantung trek ya. Kalau misalnya di medan off-road beneran ada kemiringan berapa derajat. Oke, mobilnya dia udah bisa memilah-milah lah ya. Seaman apa kita akan meluncur. Oke. Nanti kita turun tanpa saya injak peda rem. Oh, jadi Ya. udah kaki dibiarkan bebas saja ya. Saat ini masih saya rem. Oke, kita persiapan turun. Setelah ini kaki kanan saya angkat, kita turun tanpa saya injak peda rem sama sekali. Pengereman dilakukan otomatis oleh motor. Nah, itu berasa tadi Sobat Imi ada kayak suara getaran sedikit. Nah, itu sistem remnya lagi bekerja supaya mobil nggak meluncur terlalu kencang. Nah, itu posisi tadi di D semua ya, Mas Hasan ya? Ya, dari awal kita di posisi D, 4x4 low. Oke, nah kalau di mobil 4 wheel lama kan untuk pindah dari 4L, 4H itu pakai tuas ya? Iya, Kalau ini dia ada tuas juga. masih tetap ada tuasnya. 4 wheel to wheelnya dengan tuas di belakang. Oh, ini tuas kecil ini ya. Ini tuas transmisi di mana kita tadi gunakan mobil dengan transmisi matic. Oke, jadi posisi di D dan transfer case-nya ada di posisi 4L tadi. 4R. Oke. Nah, segitu ketangguhan Jimny melintasi hambatan-hambatan yang ada di test track-nya IMS. Kita akan coba seperti apa Jimny ini ketika kita nyetir langsung. Ikutin terus Sobat ini. Nah, Sobat Imi TV, gue udah ada di dalam area test drive Suzuki di IMS 2024. Gue akan mencoba langsung seperti apa sih mesin K15B yang terpasang di Jimny 5 pintu ini dan bagaimana fitur-fitur apa yang ada di dalamnya. Yuk, kita masuk. Oke, Sobat Imi TV, gue sekarang udah ada di dalam kabin Suzuki Jimny 5 pintu. Jadi yang ya seperti di awal tadi gue bilang, yang berbeda paling kelihatan adalah di monitornya sekarang berukuran 9 inci dan sudah terintegrasi dengan kamera belakang. Jadi kalau kita masuk di gigi mundur seperti ini, nah di monitornya udah dia menunjukkan area belakang, jadi kita lebih aman lah, kita bisa lihat keadaan belakang seperti apa. Nah, di speedometer juga seperti tadi gue bilang, dia kombinasinya analog dan digital. MID-nya cukup lengkap. Ketika kita pencet tombol info yang ada di sisi kiri setir ini, dia menampilkan berbagai macam informasi seperti average speed, jadi driving time kita udah berkendara selama berapa waktu, dan ada konsumsi bahan bakar instan, konsumsi bahan bakar average yang selama perjalanan kita mencapai berapa liter per kilometernya, sama sisa jarak tempuhnya. Jadi udah cukup lengkap lah. Selain itu tentu ada seperti biasa kapasitas bahan bakar kita, sisa ada berapa, sekarang ini posisinya ada di lebih dari setengah, dan ada jam juga, dan ada indikator udara luar. Sekarang ini lagi cukup panas, posisinya 38 derajat Celcius. Sedikit geser ke bawah, tuas transmisinya masih mudah digapai, jadi kita posisi duduk normal, tangan udah menggenggam setir. Oh ya, setirnya juga sudah, dia belum teleskopik tapi sudah tilt steering, jadi kita bisa atur tinggi rendahnya. Dan tuas transmisinya masih mudah dijangkau, jadi kita mau masuk ke gigi mundur, netral ataupun drive itu udah gampang dicapai lah sama tangan. Nah, untuk mengaktifkan mode 4-wheel-nya, di belakang tuas transmisi ada tuas untuk 4-wheel drive-nya. Nah, ini disinilah teknologi All Grip Pro-nya dari Suzuki itu tersematkan. Jadi kalau kita mau pindah ke, ini sekarang posisinya ada di 2H ya. Nah, kita mau pindah ke posisi 4H, kita cukup tarik tuasnya ke arah belakang. Nah, ketika tuas kita tarik ke arah belakang, ada indikator di MID yang menyala
indikator roda sudah terkunci untuk 4 rodanya. Nah, ini indikator berwarna hijau, artinya 4-wheel drive-nya sudah aktif. Lalu di 4-wheel drive itu dia ada 4L, jadi untuk fungsi-fungsi seperti yang kita misalnya jalan di pasir atau di lumpur, dan bahkan yang tadi kita udah coba bersama instruktur dari Suzuki, yaitu di tanjakan yang curam ataupun turunan yang curam, kita bisa pindah ke posisi 4L. Jadi 4L ini untuk benar-benar keempat roda bekerja secara optimal untuk menyalurkan traksi mesin supaya mobil dapat melaju di segala jenis rintangan. Untuk mengaktifkannya kita cukup dari 4H ya, kita agak sedikit tekan tuasnya, baru kita dorong mundur lagi ke belakang. Nah, indikatornya yang terlihat di MID ada indikator traction control off. Dia berwarna kuning, artinya ini sudah ada di posisi 4L. Sekarang mari kita coba jalan. Sekarang di posisi two-wheel drive dulu ya. Nah, mesin sepintas tidak ada perbedaan signifikan ya. Jadi dia masih pakai mesin K15B, kapasitasnya 1462 atau ya dibulatkan jadi 1500 cc. Tenaga yang dihasilkan 102 daya kuda di kisaran 6000 rpm dengan torsi sekitar 130 Nm di kisaran 4000 rpm. Jadi racikan mesinnya masih mirip dengan K15B di generasi Suzuki yang lainnya ya, seperti di R3 dan bahkan di Jimny 3 pintu. Nah, cuman tentu karena bobotnya lebih berat, jadi harusnya rasio power to weight rasionya ya agak sedikit berbeda. Walaupun kalau sayang ini karena kita areanya terbatas, itu tidak terlalu tidak terlalu berasa, tapi udah cukup lah untuk sebuah Jeep berkapasitas 1500 cc. Nah, lebih berasa di suspensi. Jadi ketika kita tadi tuh mengelindas semacam polisi tidur yang cukup banyak, seperti jalan bergelombang tuh, bantingannya sedikit lebih halus, sedikit lebih nyaman dibanding dari Suzuki Jimny yang 3 pintu sebelumnya. Mungkin karena wheelbase-nya juga lebih panjang. Wheelbase-nya sekarang di angka 2590 mm. Nah, jadi itu sedikit berpengaruh ke bantingan suspensi. Nah, ini ada rute seperti belokan dibikin zigzag. Setir masih cukup akurat. Jadi dengan ban berukuran 195 80 ring 15, Jimny 5 pintu ini masih nurut. Jadi kita mau belok kemana, nah langsung terasa di bodinya juga dia ikutan berbelok. Nah, yang mau kita coba lagi adalah sistem 4-wheel drive-nya bisa berubah seiring ketika mobilnya berjalan. Kita mau coba nih, sekarang ada di posisi 2-wheel. Nah, kita coba pindah ke posisi 4H. Nah, sudah engage. Lampu indikator juga menyala, artinya ini bisa kita pakai ketika mobil dalam keadaan berjalan. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan, lagi camping, atau kita lagi mau off-road, nah dari posisi 2H kita masuk ke track yang butuh traksi lebih, kita pindahin langsung ke 4H. Nah, karakternya kalau 4-wheel drive tentu agak sedikit berubah ya. Jadi kita harus bisa ngerasain nih kalau ban depan itu yang berhubungan dengan setir itu ikut jadi sebagai penggerak. Nah, makanya karakter beloknya agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya buat pengguna baru Jeep, kita juga mesti sedikit adaptasi, membiasakan ketika posisi mobil ada di posisi 4-wheel drive. Nah, itu karakter setir tentu ikutan berubah gitu. Oke, Sobat IMI TV,
Demikian impresi singkat gue bersama Suzuki Jimny 5 pintu di Indonesia International Motor Show 2024. Kita udah kenalan sedikit bagaimana menguji mesinnya di area test drive yang ada di IIMS. Kita juga sudah menguji bagaimana ketangguhan sistem 4-wheel drive-nya yang Suzuki sebut All Grip Pro itu menembus rintangan. Jadi kita sudah nyobain bagaimana dia ketemu tanjakan curam, ketemu turunan curam, dia jalan di batu-batuan, dia jalan di pasir-pasir. Nah, kita akan kulik lebih lengkap nanti di sesi test drive berikutnya. Saksikan terus Speedlicious di IMI TV, Beyond the Finish Line.